Baru, Solyu Intense Lip Stain. Warna intens, tahan hingga 12 jam. Beli sekarang. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa. Di mana IHSG berbalik arah ke 7.100-an kembali. Dan kami ingatkan Anda masih bisa bergabung berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Aga Nanda yang merupakan Investment Education Officer YS Invest PT Yuanta Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Pak Aga, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik Pak. Terima kasih Pak Aga sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Aga, hari ini indeks harga saham gabungan berbalik arah kembali melemah. Tadi sempat ke 72, kemudian tertekan ke 7.100-an kembali. Bagaimana analisis Anda pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini? 7.100-an masih akan mampu dipertahankan tidak Pak? Atau masih ada potensi ruang pelemahan ke 7.000? Oke, kalau berdasarkan teknikal Pak, pergerakan IHSG ini sekarang ini sudah berada di bawah garis EMA 200 ya secara teknikal. Ini menunjukkan bahwa IHSG sekarang masih dalam fase yang strong bearish ya Pak ya. Jadi untuk sekarang di kisaran 7125 angka sekarang, ini masih menurut saya masih berpotensi untuk melakukan koreksi lanjutan Pak untuk di hari-hari berikutnya. Kemudian dengan level selanjutnya, support selanjutnya yang akan diuji adalah di sekitar level 70-50 Pak, seperti itu. Baik, Pak Aga, para investor secara keseluruhan ini menunggu rilis data suku bunga acuan Pak. Terbaru, Bank Indonesia kembali menahan suku bunga acuan di pertemuan Desember di 6%. Bagaimana pandangan Anda terkait dengan kebijakan ini? Apakah ini memang tepat dilakukan ketika nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sudah menembus di atas level 16 ribuan? Oke, menurut secara pandangan saya pribadi ya, penahanan suku bunga yang barusan BI lakukan ini justru akan lebih memperberat ya untuk pasar saham kita kalau menurut saya, karena masih akan memancing yang namanya capital outflow ya dari pasar saham kita Pak. Jadi ini justru kurang sentimen yang kurang menguntungkan bagi IHSG kita Pak, seperti itu. Apakah ini juga berdampak kepada saham-saham perbankan Pak? Iya, cukup signifikan ya. Saham-saham perbankan juga kita lihat hari ini juga cukup terkoreksi ya. Tadi sempat menjelang pengumuman BI rate, itu tadi saya lihat sempat ada kenaikan sedikit, cuman setelah pengumuman menjadi tetap ditahan 6%, itu justru malah kembali melempem Pak. Jadi masih untuk saham-saham big bank saat ini masih dalam tekanan jual sih menurut saya Pak. Baik, ketika rilis dari suku bunga Bank Indonesia, ini sudah sama-sama kita ketahui Pak Aga. Namun Kamis dini hari nanti The Fed baru akan mengumumkan kebijakan suku bunganya. Nah, ketika skenario The Fed memang memangkas suku bunga acuannya kembali di 25 basis point sesuai dengan ekspektasi para pelaku pasar. Tapi ketika The Fed nantinya berpidato, prospek ke depannya pemangkasan akan segera melambat mengingat dari beberapa data makroekonomi Amerika Serikat maksud kami lebih bervariasi dan lebih cenderung solid. Nah, kemana arah indeks harga saham gabungan selanjutnya? Nah, untuk sekarang karena kita juga melihat untuk proyeksi pasar secara global juga ke depannya, fase-fase sekarang ini merupakan fase-fase pricing in Pak, sebenarnya terhadap keadaan ekonomi global dan juga terhadap kebijakan Amerika Serikat terhadap suku bunganya ke depan. Jadi saat-saat sekarang koreksi yang terjadi ini memang sedang ya pricing in. Jadi kita di dalam negeri pun juga masih minim sentimen juga ya untuk mengangkat kinerja dari IHSG kita. Jadi nanti yang mungkin pada dini hari nanti ya The Fed akan mengumumkan suku bunganya dan hopefully mereka akan sesuai konsensus ya untuk menurunkan sebesar 25 basis point seperti itu Pak. Jadi masih ada sedikit lah sentimen baik ya untuk kedepannya yang bisa mendorong juga IHSG di bulan-bulan berikutnya juga bisa men-trigger Bank Indonesia untuk
kembali melanjutkan penurunan suku bunganya, Pak. Baik Pak Aga, aktivitas perdagangan di 2024 tinggal menghitung beberapa hari saja ke depan dengan capaian masih di 7.100 dengan memasukkan indikator terjadinya window dressing kita sama-sama harapkan. Seperti apa target indeks harga saham gabungan sampai dengan akhir tahun? Untuk sampai akhir tahun kemungkinan kalau mengikuti skenario bearish, Pak, apabila level 70-50-nya support di situnya dijebol, kemungkinan IHSG akan mengetes level support selanjutnya, yaitu di kisaran angka 6.970, Pak, di sekitar situ. Namun apabila berhasil ada technical rebound seperti itu, kemungkinan IHSG sampai akhir tahun targetnya berada di sekitaran angka 7.200 sampai 7.260-an, Pak. Baik, analisis dan review pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini pemirsa, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita beralih ke pergerakan beberapa saham, Pak Aga. Ketika indeks harga saham gabungan lebih cenderung fluktuatif dan lebih cenderung tertekan cukup dalam hari ini, beberapa saham masih mampu bergerak di zona hijau. Saya mau ke energi terlebih dahulu, Pak Aga. Ada Adaro. Tadi pun dalam listed kita sudah sampaikan Adaro mengumumkan ini membagikan dividen interim 2024 meskipun kinerja mereka masih kurang baik di kuartal ketiga 2024. Analisis Anda, penguatan yang terjadi untuk Adaro hari ini? Untuk penguatan Adaro hari ini mungkin ada sedikit angin segar ya bagi para investor Adaro hari ini, karena perseroan sempat mengumumkan untuk pembagian dividen interim ya, Pak, sebesar kurang lebih 200 juta US dollar atau sekitar 3,2 triliun rupiah. Nah, di sini berita tersebut direspon positif ya pada hari ini. Tadi Adaro juga sempat diperdagangkan menyentuh lebih dari 3% ya. Dan sekarang ditutup di kisaran angka 25,90. Masih cukup ditutup di zona hijau. Nah, kemungkinan Adaro ini juga masih bisa melakukan yang namanya penguatan, Pak, ke sekitar area 2.900-an lah. 2.810 sampai area 2.900 sampai 3.050, Pak, di situ. Baik, arah untuk indeks harga saham gabungan kalau kita kaitkan dengan tahapan atau jadwal pembagian dividen interim ini, X dan cum dividen biasanya terjadi pergolakan untuk beberapa harga saham yang akan melakukan dividen seperti biasanya. Oke, kalau dari saya, menurut saya sih kalau dari Adaro sih nggak terlalu signifikan ya terhadap pergerakan IHSG, Pak. Mengingat kapitalisasi Adaro ini bukan termasuk di Big 20 market cap kita seperti itu, Pak. Pak Aga, maaf Pak, maksud saya pergerakan saham Adaro ke depannya dengan memasukkan indikator-indikator tahapan pembagian dividen. Biasanya saham-saham saat cum dan ex dividen lebih cenderung mengalami koreksi, Pak Aga. Oke, sorry. Ya. Untuk saya salah penafsirkan. Silakan lanjutkan, Pak. Koreksi ya. Koreksi. Ya. Nah, untuk Adaro itu sendiri untuk ke depannya menjelang tanggal cum dividen itu biasanya akan bergerak cenderung menguat dulu, teman-teman, karena kan akan ada kita kan juga investor juga melihat ya masih belum tahu berapa besaran rupiah per lembar sahamnya yang akan dibagikan oleh perseroan ke depannya. Nah, jadi masih ada potensi si Adaro ini untuk kembali menguat ke area 2.800 sampai ke area 3.000, Pak. Baik, masih direkomendasikan buy tidak, Pak? Masih, Pak. Oke, untuk Adaro hari ini sahamnya salah satu yang mengalami penguatan meskipun indeks harga saham gabungan justru berbalik arah melemah kembali ke 7.100-an. Selanjutnya kita beralih ke perbankan, Pak. Hari ini perbankan tampaknya kembali menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Fluktuasi cukup tinggi terjadi ketika BBRI sempat menguat, kemudian melemah, kemudian menguat kembali dan posisi saat ini ditutup flat di sesi kedua. Dari rangkuman 4 saham perbankan big cap, kalau kita analisis dari sisi teknikal, mana yang lebih Anda rekomendasikan di tengah posisi saat ini? Untuk saham big banks, memang keempat saham big banks kita ini menunjukkan fase-fase yang sedang downtrend ya, Pak. Cuman dibandingkan keempatnya ini, menurut saya pribadi, saya lebih suka dari Bank BCA, Pak, BBCA. Ya, analisisnya seperti apa untuk BBCA? Singkat saja, Pak. Untuk BBCA sendiri sekarang ini sedang bermain di sekitar area 9.800 yang merupakan area support kuatnya. Ini merupakan area yang beberapa kali
level support yang sudah beberapa kali, 3 atau 4 kali diuji di sini. Ini bisa saya rekomendasikan buy di sekitar area 9.400 dengan target penguatan di sekitar 10.250. Baik, target sampai dengan akhir tahun untuk BBCA? Untuk target akhir tahun untuk saham BCA bisa di 10.250 sampai di 10.325. Baik, penutupan hari ini masih di 9.800, melemah 1,01%, dan tadi juga masih direkomendasikan masuk. Beberapa supportnya mungkin bisa diperhatikan, tadi juga sudah disampaikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Aga, kita akan jeda kembali, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, dan sekaligus update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.